Baik teman-teman, waktu sudah menunjukkan pada pukul 15:35. Marilah kita awali terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Warahmatullahi teman, wabarakatuh. ya, baik teman-teman semuanya, marilah kita mulai dulu kelas kita pada sore malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga dengan doa kita tadi menambah berkah kelas kita Amin. pada sore malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman di sini semua belum kenal sama saya. Mungkin ada yang sudah ikut beberapa kali kelas saya, udah ada yang ikut program saya juga di Kuat Limpus, tapi nggak ada salahnya juga saya kenalan lagi kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kun Hidayat. Saya adalah seorang prompter di Kuat Limpus. Nah, nanti teman-teman mau manggil saya Pak Kun boleh, mau manggil saya Mas Kun boleh, mau manggil saya Coach Kun boleh. Tapi biasanya member-member saya itu kalau manggil saya Coach Kun, jadi kebawaan aja, jadi manggilnya pada Coach Kun gitu aja. Oke teman-teman semuanya, saya jelaskan sekali lagi yang baru join untuk rule kelas kita pada malam hari ini adalah forum group discussion. Jadi kalau mau diskusi silahkan nanti ketika saya menjelaskan. Tapi alangkah afdolnya nanti saya selesaikan dulu materi baru nanti kita diskusi begitu teman-teman semuanya. Berikutnya teman-teman, saya yakin teman-teman di sini berangkat dari berbagai macam bidang studi, ada yang dari Saintek, ada Soshum, ada dari berbagai macam bidang lah. Ada majornya dari kedokteran dan sebagainya lah ya. Ada ilmu agama, mungkin juga ada ilmu politik dan sebagainya. Dan saya yakin teman-teman di sini juga dari berbagai jenjang, ada yang S1, S2, S3, ada yang dosen, ada mahasiswa yang mau DO ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman semuanya nanti di kelas kita pada sore malam hari ini sebenarnya cukup sederhana. Gimana sih caranya itu bikin sebuah karya tulis sebagaimana kisahnya Roro Jonggrang dulu ya. Kalau teman-teman tahu kisahnya Roro Jonggrang gitu ya, yang membangun candi itu, di mana candi itu dibangun diselesaikan dalam satu malam, ya, 1.000 candi. Nah itu kira-kira gimana teman? Apakah bisa itu kita bikin disertasi dari bab 1 sampai bab 5 satu malam selesai? Ya mungkin 1 jam, 2 jam selesai. Bisa nggak teman-teman? Lengkap dengan referensi dan kutipan-kutipannya itu. Bisa nggak kira-kira? Ya di zaman ini bisa. Tapi harus tahu tekniknya. Bisa nggak sih kita tembus atau nulis untuk artikel di Scopus hanya dalam waktu 20 menit aja? Bisa nggak? Bisa. Ada tekniknya, ada rumusnya teman-teman semuanya. Nah, pada sore malam hari ini akan saya ajarkan teman-teman semuanya tentang gimana sih caranya itu menjadi seorang pengguna teknologi Roro Jonggrang gitu ya teman-teman ya. Saya menyebutnya ini Roro Jonggrang karena ya itu aja tadi. Di mana teknik ini mampu menyelesaikan semuanya dengan cepat, efektif, efisien, dan juga ya terkesannya kayak membual gitu ya. Terkesan tuh kayak alah bohong dan sebagainya. Nanti kita praktek aja teman-teman. Daripada kita banyak basa-basi lagi, kita lanjut, kita cermati di sini. Di layar teman-teman semua sudah tertulis di depan, bahasanya tertulis fundamental prompting untuk penulisan akademik. Fundamental prompting itu apa sih teman-teman ya? Kalau kita belajar suatu keilmuan, apapun itu mau menyetir mobil, mau apa sih, mau apa, memasak dan sebagainya. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah ketika teman-teman nyetir mobil itu belajar nyopir mobil, apakah teman-teman langsung naik mobil F1 ya, Formula One itu? Saya yakin enggak ya. Mungkin langsung itu kecelakaan nabrak itu ya. Karena kita nggak belajar terlebih dahulu dari basic. Nah, kelas fundamental itu mengajarkan kita bagaimana caranya itu berangkat dari dasar dulu. Jadi di fundamental mari kita belajar merangkak dulu sebelum kita belajar berlari. Tapi nanti kita akan sampai tahap di mana kita akan berlari bersama. Tapi kita belajar dari fundamental dulu gimana caranya kita nulis untuk akademik. Baik itu skripsi, tesis, apapun itu. Semuanya karya tulis bisa menggunakan teknik ini. Berikutnya teman-teman semuanya, kalau kita ngomongin urgensi ya, berarti di sini ada kepentingan di sini. Kepentingan apa sih kita terhadap AI itu ya? Bagi akademisi. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, saya yakin teman-teman di sini udah familiar sama AI ya, atau AI tadi singkatan dari Artificial Intelligence. Mungkin bagi teman-teman yang belum jelas lebih detailnya AI itu apa, AI itu sebenarnya itu adalah sebuah teknologi gampangannya yang diciptakan oleh manusia, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kecerdasan buatan. Nah, cara kerjanya gimana teman-teman ya? Cara kerjanya itu meniru bener-bener cara kerja otak manusia. Maksudnya gimana? Nah, ini misalkan kalau kepala kita itu dibelah, kepalanya dibelah itu dibuka otaknya.
diambil kemudian di zoom menggunakan mikroskop, akan terlihat ada jutaan mungkin triliunan mungkin tak terhingga ada neuron dan sinapsis yang jumlahnya itu tak terhingga. Neuron dan sinapsis ini semuanya saling terhubung satu dengan yang lain dengan sangat kompleks. Itu menciptakan yang namanya kecerdasan. Nah, sistem dari AI sendiri itu juga sama. Dia menciptakan satu data dengan data lain, gampangannya simpelnya gitulah dalam big data itu. Kemudian dia akan terintegrasi dengan satu dengan yang lain dalam machine learning itu nanti. Nah, ketika dia itu sudah bisa learning, yang namanya belajar tuh dia akan memproses, dia akan generating dia. Sama, cara kerjanya meniru benar-benar sistem kerja saraf otak manusia. Jadi ada satu terkoneksi dengan satu lain. Bahkan ketika pencipta AI sendiri itu sudah ngerunning ya, sudah di running AI-nya itu, proses generatingnya seorang developernya itu udah nggak tahu. Dia udah benar-benar mandiri bekerjanya di situ. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu urgensinya apa sih teman-teman ya. Kalau kita sebagai akademisi, sebagai dosen, katakanlah contohnya ya, transformasi global menuju otomatisasi intelektual. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Negara-negara luar tuh udah pada perang sekarang ya, yang kita tahu. Tapi mereka tuh perangnya tuh ngeri teman-teman. Sekarang tuh udah nggak lagi pakai tentara, udah pakai drone, udah pakai rudal dan semuanya itu sudah kendali otomatis. Bahkan tuh semuanya sudah ada yang dikendalikan pakai AI semuanya. Jadi udah nggak perlu lagi tuh perang-perangnya itu pakai manusia. Human resource-nya itu udah mulai dikurangi. Jadi teman-teman di sini mau menjadi tidak berguna atau mempergunakan AI itu ya teman-teman. Pilihannya cuma dua, mati tertinggal atau adaptasi gitu ya teman-teman. Pilihannya cuma itu sih. Nah ini yang kedua ini resiko ketertinggalan bagi akademisi yang tidak beradaptasi. Benar teman-teman. Terhitung sekarang tuh pekerjaan sudah mulai terdegradasi oleh teknologi sudah banyak banget. Dan saya yakin dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun lagi pekerjaan-pekerjaan seperti ini kalau kita nggak mau adaptasi maka kita akan hilang teman-teman semuanya. Karena udah nggak kepakai lagi, udah nggak guna lagi. Kalau nggak mau beradaptasi ya, wah mungkin Coach Kun membual dan sebagainya. Ya nanti silahkan lihat sendiri bagaimana performa saya dalam menggunakan teknologi ini. Ini baru tahap awal ya sebenarnya. Kemudian AI sebagai mitra strategis dalam penulisan ilmiah. Jadi saya kalau ada orang skeptis, wah nulis pakai AI itu ilegal, wah nulis pakai AI itu nggak bakal tembus, nggak bakal lolos. Iya, kalau dia nggak tahu caranya, kalau dia nggak tahu gimana cara bikinnya dan sebagainya, iya itu tentu salah, haram hukumnya teman-teman ya bahkan itu. Tapi kalau tahu cara pakainya itu menjadi powerful. Dari jadikanlah itu asisten kita. Jangan kita dijadikan budak oleh AI tapi kita memperbudak AI gampangnya gitu ya. Simpelnya gitu teman-teman. Nah, bidang garap AI secara umum itu ada banyak teman-teman ya. Sebagaimana saya sebutkan tentang definition of AI tadi ya. Ada banyak banget. Tapi apakah kita harus mempelajari semua ini? Saya jawab enggak teman-teman. Ini cuma kenalan aja misalkan. Ada ML atau machine learning. Jadi saya jelaskan tadi, machine learning adalah cabang AI yang memungkinkan untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu tanpa pemrograman eksplisit. Algoritma ML digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk prediksi tren, deteksi penipuan, dan analisis data berbasis besar. Jadi dia tuh udah kayak bisa mikir sendiri teman-teman ya. Bahkan sekarang tuh udah ngeri, editing fitnah itu sekarang tuh kejam tuh menggunakan AI. Jadi teman-teman saya bisa itu mereplikasi wajah orang, mereplikasi suara orang, itu saya bisa, saya tahu alat-alatnya semuanya itu. Kalau saya mau saya bisa banget. Saya fitnah orang tuh gampang banget sekarang ya. Jadi memang ini baru fitnah AI ya teman-teman. Mungkin kalau yang beragama Islam ada fitnah dajjal lebih kejam. Mungkin ini baru fitnah AI-nya sekarang udah kejamnya seperti ini nanti. Nanti silakan teman-teman dipelajari lebih lagi bahwasanya ML di sini itu adalah sebuah komplektivitas di mana AI itu menjadi jantung di mana dia bisa berpikir, gampangnya seperti itu. Kemudian ada deep learning ya. Ada banyak banget nanti silahkan teman-teman baca sendiri ya. Intinya ini bidang garap yang tidak perlu kita sentuh sebagai seorang akademisi atau dosen. Nah, terus ranah kita di mana ya? Kalau kita lihatnya ada deep learning, ada generative AI, large language model, dan yang paling saya suka sekarang tuh yang nomor 5 ini teman-teman. AI agent. AI agent tuh sekarang tuh, cakep sekali teman, ngeri banget. Apa itu ngerinya AI agent? AI agent di sini tuh dia itu bisa gampangannya gimana ya? Eh, gampangannya dia tuh bisa berkolaborasi antara satu AI dengan AI lain, perangkat lain dengan perangkat lain. Jadi dia tuh bisa menciptakan suatu fungsi yang lebih kompleks lagi, tidak hanya menjawab satu dua perintah sederhana, tapi dia bisa memprogram, dia bisa mengendalikan sesuatu dengan berbagai macam kepentingan langsung. Jadi misalkan teman-teman mau booking hotel, itu langsung ketik aja, tolong bookingkan hotel, tolong kerjakan ini di bulan depan, tolong ambilkan ini dia, jadi dia udah bisa integratif dengan berbagai macam perangkat.
berbagai macam perangkat, berbagai macam device. Nah, itu kedepannya AI agent akan lebih menarik teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, terus pertanyaan kita biasanya, terus coach bidang garap seorang akademisi, seorang dosen, mahasiswa, peneliti, penerbit itu bidang garapnya apa coach? Nah, bidang garapnya di sini teman-teman ya. Note silakan dilihat di sini bahwasanya bidang garap kita sebagai seorang akademisi adalah kita harus menguasai yang namanya teknik prompting, ya, teman-teman ya. Teknik prompting sederhana sekali sebenarnya. Kalau teman-teman menguasai ini, salah satu bidang garap yang seharusnya dikuasai oleh para penulis akademik adalah teknik prompting. Nah, teknik prompting itu apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau kita tadi perumpamakan ya, kalau kita tuh lagi belajar, jangan belajar mobil, jangan tiba-tiba langsung kita ikut lomba balapan mobil F1 gitu ya nanti. Yang ada nanti kita nabrak pagar itu nanti. Tentu kita harus belajar dulu mungkin di lapangan luas, mungkin atau di mana terserah teman-teman ya, ketika belajar mobil atau ikut lembaga apalah pembelajaran kursus dan sebagainya. Kita ada stepsnya. Nah, dalam Quadlibus ini sebenarnya ada di beberapa step teman-teman ya. Yang step pertama kita tadi belajar bahwa saja nanti masih kita dalami lagi. Yang pertama adalah teknik fundamental, basic ya makanya tentang dasar-dasar apa aja yang harus kita ketahui. Kalau lebih lanjut, lebih advance, nanti ada teknik implementasi. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman udah menguasai teknik implementasi ya, teman-teman ya, teman-teman itu udah bisa bikin skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, buku, dan sebagainya. Itu semuanya hanya dalam hitungan menit dan sebagainya. Tesis itu selesai itu dalam, saya tuh dulu pakai teknik ini, dapat tesis saya waktu saya mengerjakan tesis ya, pakai teknik ini, pakai teknik implementasi ini. Saya selesai dalam waktu beberapa jam aja teman-teman ya. Terus saya proses bimbingan dan sebagainya 1 minggu dan sebagainya ya. Terus saya alhamdulillahnya saya waktu itu bisa langsung lulus dengan predikat cum laude IPK 4,0 ya waktu itu ya dengan kemudian apa ya menjadi lulusan terbaik di eh, tingkat angkatan saya waktu itu. Kalau ini mungkin saya bukan sebagai flexing ya, mungkin saya akan sedikit pembuktian aja mungkin daripada nanti kita wah ini coachku ini membual dan sebagainya. Oke, kita berbasis data. Nah, ini coba kita lihat teman-teman ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Mana sih teman-teman? Sebentar ya. Sini. Set. PK 3,94 dari Prodi Perbankan Syariah atas nama Wulandari dengan IPK 3,96. Kemudian dari Prodi PAI atas nama Risma Ayunsa dengan IPK 3,95. Terbaik Prodi MPAI. Kita tunggu. Ada Kun Hidayat dengan IPK 14. Oke, jadi itu teman-teman ya bahasanya ya mungkin kalau mau pembuktian ijazah saya asli teman-teman ya dan sebagainya ya. Dalam artian ini pakai teknik ini teman-teman itu bisa lah mau ngerjain apapun karya tulis apapun nanti bisa selesai cepet beneran. Yang awalnya itu mungkin bisa bertahun-tahun mangkrak itu ya bisa selesai itu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman semuanya untuk belajar menggunakan AI ini. Bentar, saya lanjut ke PPT saya. Itu cuma sedikit mana aja teman-teman ya pembuktian biar teman-teman nanti takutnya nanti nggak percaya dan sebagainya. Oke, kemudian ada teknik, setelah teknik implementasi teman-teman ya, ada namanya teknik optimasi, step ketiga itu. Tapi step ketiga ini biasanya tuh jarang dipakai. Kalau ini opsional aja. Biasanya tuh orang di level 2 itu udah Roro Jonggrang, udah overpower lah, udah paling hebat dan sebagainya lah ya dalam teknik prompting nih. Kalau udah level teknik optimasi, wah itu udah levelnya udah Brahmana mungkin teman-teman istilahnya ya. Mungkin karena dia udah sangat level advance ini ya. Terus kemudian yang terakhir itu biasanya ambil kelas private. Ya, kelas private itu biasanya orang-orang yang masih kurang puas dengan kelas-kelas ini, makanya dia ambil kelas private dengan saya biasanya. Tapi opsional. Biasanya itu orang tuh di level 2 itu udah cukup, sangat sangat sekali cukup. Berikutnya teman-teman, nah kita nih pertanyaannya, legalitas penggunaan AI dalam karya tulis ya. Itu kalau ada yang tanya, Coach, saya tuh nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, nulis artikel, nulis jurnal, tapi terdeteksi AI 100%. Hukumnya gimana, Coach? Gitu ya.
Saya jawab haram kalau nggak tahu tekniknya. Nah ini, silahkan, saya nggak mau ada pertanyaan ini lagi. Silahkan dicermati, karena ini biasanya pertanyaan yang selalu diulang-ulang oleh member-member saya sampai saya capek jawabnya. Boleh nggak nulis terdeteksi AI 100%? Jawaban profesionalnya, boleh kalau tahu tekniknya. Oke, saya pertegas di sini. Bahwasanya AI, saya bentar teman-teman, aduh, 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 diperbolehkan. Nah ini, penggunaan AI dalam penulisan akademik diperbolehkan selama tetap menjaga integritas akademik dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Menurut buku panduan penggunaan generatif AI pada pembelajaran di perguruan tinggi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi atau Kemendikbudristek, ini bukan saya yang ngomong, tapi Kemendikbudristek. AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dan penulisan, namun hasil akhirnya harus mencerminkan pemikiran dan kontribusi asli dari penulis manusia. Coba kita buka ya teman-teman ya. Sebentar. Ya, kita buka sih. Cet. Aduh, sorry teman-teman ya. Kayaknya webnya udah ketutup nih. Nanti saya carikan sendiri, Paman. Itu ada buku, e-booknya itu sendiri. Dari Kemendikbud itu sudah legal bahwasanya. Halo, suara saya putus-putus loh. Cek, cek. Yang bilang suaranya putus-putus nih. Jelas nggak? Jelas, Aman ya? jelas. Oke, berarti device-nya Pak Yus tuh yang bermasalah. Putus-putus tadi. Oke, udah aman ya sekarang ya? Aman belum ini? Ya, aman-aman. Oke, oke, oke. Kok putus-putus kok. Halo, halo. Masih aman nggak ini? Putus-putus loh. Cek, cek, cek. Sekarang Tadi aman, aman, tadi sekarang putus-putus aman. tadi. Tadi Sekarang aman ya? putus-putus. Saya Oke, kira, oke. Kalau sekarang Sekarang aman, oke, oke. aman kok. Oke, Tadi terima kasih. putus-putus. saya kira ini sinyal saya, makanya saya keluar ini. Oke, siap. Terima kasih atas tegurannya. Jadi, Siap. berdasarkan Kemendikbud, nanti silakan cari sendiri ada bukunya. Mungkin ini karena linknya udah kedaluarsa di tempat saya. Itu ada bukunya. Kalau saya masih punya downloadannya, tapi saya lupa itu downloadannya di mana itu. Nanti saya carikan, nanti biar di-share di grup nanti bukunya nanti. Itu ada buku dari Kemendikbud bilang bahwa saya penggunaan AI itu legal selama kita itu pakainya ada kaidahnya. Ya dimana kita harus mencerminkan originalitas dari, jadi kalau ngomongin seputar judul penelitian, terus gagasan penelitian dan sebagainya itu wajib original dari si autor itu sendiri, maka menjadi boleh. Nah, kayak gitu teman-teman. Berikutnya, yang nomor dua, AI tidak diakui sebagai penulis atau pemilik hak cipta. Jadi bahwasanya AI itu sendiri, kalau misalkan teman-teman nulis untuk dipublish di jurnal Scopus mana gitu ya, terus teman-teman itu bilang di jurnal itu, penulis pertama Anto Yusran, terus penulis kedua Kun Hidayat, terus penulis ketiga ada Ahmad Mikdad di situ, terus penulis keempat ada ChatGPT, penulis keenam ada Grok, ada Gemini aja. Itu boleh nggak? Nggak boleh teman-teman ya. Jadi AI itu nggak tergolong sebagai seorang autor. Jadi autornya tetap kita, tapi kita memberdayakan AI itu sendiri. Tapi nggak boleh digunakan sebagai authorship. Pertama. Kemudian yang keempat, ada etika penggunaan AI di Indonesia ya. Ini ada, kalau legalitasnya ada nih. Ini surat edaran nomor 9 tahun 2003 tentang etika kecerdasan artifisial. Surat edaran ini menekankan pentingnya penggunaan AI yang bertanggung jawab, termasuk perlindungan data pribadi, transparansi, dan akuntabilitas dalam konteks akademik. Hal ini berarti bahwa penggunaan AI harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan tidak menggantikan peran utama manusia dalam proses penulisan dan analisis. Oke, saya kasih contoh teman-teman ya. Misalkan kita ambil contoh di jurnal jurnal ternama lah. Kita coba ambil di Scopus misalkan ya. Kita coba misalkan cari di jurnal apa? Misalkan ini apa nih? Ini Springer nih, apa nih? Ini Springer ya, dari Springer nih. Ini indeks internasional Q1 biasanya ini ya, di sini. Kita cari kebijakan seputar artificial intelligence di sini. Ada nih teman-teman ya dari jurnal ini misalkan ini Scopus nih. Kita baca nih, kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesia biar enak. Sebentar, set, ayo. Nah ini model bahasa LLM seperti ChatGPT saat ini tidak memenuhi kriteria kepengarangan kami. Pada dasarnya sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Tapi jangan baca cukup di sini sampai selesai bacanya.
Perlu dicatat bahwa atribusi kepengarangan membawa serta pertanggungjawaban atas kata tersebut yang tidak diterapkan secara efektif pada LLM. Penggunaan LLM harus didokumentasikan benar di bagian metode. Dan jika di bagian metode tidak tersedia, di bagian alternatif yang sesuai dari manuskrip. Maksudnya gini teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai AI, terdeteksi AI 100%, kalau pakainya benar, boleh. Nanti taruhnya di mana? Taruhnya di bagian metode. Bilang aja, autor menggunakan AI. Putus. Halo, halo, halo. Putus lagi buat teman-teman ya. Saya sebentar, saya coba perbaiki koneksi saya. Oke, Putus. cek, cek, cek. Halo, halo, halo. Sudah nyambung belum? Halo. Masih belum jelas. Masih belum jelas. Hmm. Gini aja teman-teman, saya izin off cam aja ya, biar nanti lebih gampang nggak apa-apa ya. Mungkin biar koneksinya lebih aman. Soalnya tempat saya lagi hujan ini, hujannya nggak kondusif ya. Cek, cek, cek. Halo, apakah sudah jelas belum suara saya? Oke, sudah bagus. Oke, jadi saya izin off cam ya teman-teman ya, biar nggak terlalu berat ini. Kayaknya lagi hujan tempat saya, jadi agak nggak kondusif wifi saya ini. Kalau udah jelas, kita sambung di sini ya. Bahwasanya kalau pakai Jelas. AI, Jelas. ya terima kasih. Jadi kalau pakai AI teman-teman ya harus didokumentasikan di sini ya bahwasanya di bagian metode biasanya. Tulis di situ dengan kebesaran hati. Penulis menggunakan AI, apa AI-nya sebutkan Grok Gemini atau apa dalam drafting untuk membantu keterbacaan karya tulis ini boleh. Atau kalau enggak ditaruh di bagian ada namanya acknowledgement atau declaration. Nah, di situ silakan teman-teman tulis bahwa saya menggunakan AI GPT sebagai apa bla 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 bla. Taruh di situ kan biasanya di jurnal tuh ada acknowledgement kalau enggak deklarasi itu ya. Nah, taruh di situ penggunaan AI di situ. Enggak apa-apa. Jadi terdeteksi AI 100% sekalipun kalau ada deklarasinya aman. Kemudian di mana tadi? Di sini ya. Dalam konteks ini, kami mendefinisikan istilah penyuntingan naskah dengan bantuan AI sebagai peningkatan yang dibantu AI pada teks yang dihasilkan manusia untuk keterbacaan dan gaya untuk memastikan bahwa teks tersebut bebas dari kesalahan data, bahasa ejaan, dan tata baca dan nada. Nah, kayak gini. Jadi boleh. Untuk drafting boleh banget ya. Untuk nulisin. Kemudian peningkatan yang dibantu AI dapat mencangkup perubahan kata, dan format pada teks, tetapi tidak termasuk pekerjaan editorial generatif dan pembuatan konten otonom. Jadi tetap ide gagasan semuanya harus dari pihak autor itu sendiri, teman-teman ya. Nanti gimana nanti kita praktek aja. Kemudian dalam semua kasus harus ada pertanggungjawaban manusia atas versi akhir dari teksnya. Pertujuan dari penulis bahwa suntingan tersebut mencerminkan karya asli mereka. Jadi yang namanya proofreading itu tetap harus dilakukan oleh pihak autor itu sendiri. Jadi tidak boleh diwakilkan. Jadi harus kita membaca dari awal sampai akhir olahan GPT-nya seperti itu misalkan. Ini baru satu jurnal ya. Ketentuan memperbolehkan. Misalkan kita coba ambil jurnal yang lain, misalkan Nature ya. Di Nature juga ada keterangan teman-teman di sini ya. Nah, kita coba. Ini juga biasanya dari indeks internasional kuartil. Nah, ini model bahasa besar atau LLM seperti ChatGPT saat ini tidak memenuhi kriteria kepengarangan. Sama, sebenarnya nggak boleh kalau nggak tahu caranya. Perlu dicatat bahwa atribusi kepengarangan bla 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 bla. Intinya boleh teman-teman selama didokumentasikan di bagian metode atau di bagian yang diperintahkan. Seperti itu. Sama kebijakannya dengan si Springer tadi ya, mirip persis plug ya. Coba satu lagi, MDPI misalkan ya, MDPI. Ini juga indeks internasional. Putus. Waduh, ini kok dari tadi putus-putus ya, teman-teman ya. Sebentar, saya cek koneksi dulu, sebentar. Ini hujan ya sebenarnya. Cek, teman-teman. Suara saya terdengar nggak ini? Oh iya, koneksi Oke, Lancar. oke. Clear, coach. Clear. terlalu lemot nih koneksi Lancar. saya. Putus masih. Saya teman-teman ya, sebentar. Saya beralih ke koneksi mandiri dulu sebentar.
Cuma tuku terus es teh. Ya. Coba tes tes. Oke, udah jelas ya? Halo, cek cek. Halo teman-teman, jelas belum? Jelas, jelas, Coach. Siap, Oke, siap, Jelas. terima siap, kasih. siap. Sorry gangguan terus nih. Di MDPI pun sama teman-teman ya. Oke jelas. Di MDPI pun sama, dia ada ketentuan yang dimana menekankan bahwa penggunaan AI itu sebenarnya boleh kalau tahu kaidahnya. Nah, jadi di jurnal manapun sebenarnya boleh kalau tahu cara Ulang pakainya. suaranya tadi putus. Aduh, teman-teman. Saya sebentar, teman-teman ya. Kalau putus lagi nanti saya pindah tempat nih, teman-teman. Sebentar. Semoga aman nih, masih aman ya. Sepertinya faktor cuaca, Coach. Ya, faktor cuaca dari saya dari kemarin tempat saya itu ganggu perangkat saya semua dari wifi provider semua saya mati semua dari sini semua saya sini. Ini lagi nyampaian aja. Enggak ini. Putus lagi nyampaian aja. Saya ganti anu dulu sebentar, DNS. Sini dari tadi. Nggak jalan teman-teman. Cek cek cek. Halo halo. Jelas belum suara teman-teman? Ini udah saya ganti provider lagi nih saya. Sip, Ya oke sip, oke. siap. Jelas ya? Jelas, jelas, Coach. Oke sorry Jelas, sorry. Coach. Oke sorry Aman, teman-teman. aman. Oke, daripada nanti intinya boleh ya pakai AI teman-teman ya. Kalau pakainya bener wes, simpelnya kayak gitu. Yang diperbolehkan adalah pertama, kita itu harus dari judul, data penelitian, semuanya itu harus original punya autor. Jadi untuk nulisin pendahuluan, untuk nulisin metode, analisis dan sebagainya pakai AI boleh. Tapi untuk data dan desain penelitian intinya harus original dari autor. Selain itu mau terdeteksi AI 100% sekalipun nggak masalah. Intinya seperti itu. Simpel ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya, kebutuhan karya tulis bagi seorang akademisi ya. Kalau kita lihat di sini, secara legalitas tadi sudah boleh, selama pertama tadi harus original punya autor dari judul dan data penelitian. Kemudian harus ada namanya proofreading juga dari pihak autor itu sendiri. Jadi harus dibaca sendiri dulu dari awal sampai akhir kira-kira sudah selesai belum. Selain itu dari awal pendahuluan sampai kesimpulan yang nulis GPT beserta kutipannya boleh. Oke, simpel sederhana. Kemudian, yang ini kebutuhannya apa aja kita sebagai seorang akademisi? Ini ada pemenuhan tugas Tridharma perguruan tinggi. Jadi boleh nggak kita itu untuk Tridharma perguruan tinggi meneliti, mengabdi, dan sebagainya itu boleh, teman-teman ya. Kemudian ada juga syarat kenaikan jabatan fungsional dan kelulusan. Jadi tadi kayak saya contohkan, tadi saya udah lulus pakai AI ya, jadi aman-aman aja. Kemudian meningkatkan reputasi dan kredibilitas akademik. Ya, mendukung akreditasi institusi dan program studi jelas. Bisa. Dan silakan dibaca ini banyak sekali manfaatnya. Mengembangkan jejaring dan kolaborasi akademik. Simpel. Nah, ini perlu dicatat teman-teman. Sudah mulai masuk ke materi promptingnya di sini. Bahwasanya istilah di dalam prompting sendiri itu ada 4 teman-teman. Apa aja istilah di dalam prompting itu? Yang pertama ada yang namanya prompt. Apa itu prompt? Prompt di sini adalah sebuah redaksi kalimat perintah yang diberikan kepada AI. Nah, maksudnya bagaimana nih? Saya kasih contoh sederhana dari sebuah kalimat ini. Pak Ahmad Mikdad, tolong ambilkan saya buku. Nah, redaksi dari kata-kata PAK, AHMAD, TOLONG, AMBLIKAN, SAYA, BUKU. Gampangannya, prompt itu adalah kalimat perintah. Simple. Yang berikutnya, prompter itu adalah subjek atau pelaku yang membuat prompt. Kira-kira siapa yang memberi perintah kepada Pak Ahmad untuk mengambilkan buku? Apakah A, Pak Bahrul Munir, atau B, Hibrul Umam, atau C, Coach Kun? Tentu yang memberi perintah untuk mengambilkan buku tadi adalah Coach Kun. Maka prompter di sini adalah
saya sendiri selaku yang memberi perintah kepada Pak Ahmad itu sendiri. Jadi gampangnya itu gitu. Kalau teman-teman menulis skripsi, tesis, disertasi menggunakan AI, maka teman-teman disebut sebagai seorang prompter. Oke, simpel ya. Prompt tadi adalah redaksi perintah kalimatnya. Kemudian prompter itu adalah subjek atau pelaku orang yang mengeluarkan perintahnya. Nah, prompting di sini teman-teman adalah kemampuan dan aktivitas seseorang dalam menyusun prompt. Nah, prompting di sini bisa dimaknai sebagai skill atau keterampilan ya. Jadi kalau promptnya tadi cuman Pak Ahmad, tolong ambilkan saya buku. Maka perintah seperti itu promptingnya kira-kira bagus atau buruk teman-teman? Ada yang tahu? Prompting saya kasih contoh. Pak Ahmad, tolong ambilkan saya buku. Kalau perintahnya seperti itu, apakah baik atau buruk teman-teman? Bisa dijawab? Buruk. Buruk. Kurang jelas, Coach. Nah, buruknya karena apa? Ada yang tahu? Tidak spesifik. Tidak spesifik. Oke. Harusnya gimana? Harusnya seperti ini. Pak Ahmad, tolong ambilkan saya buku yang berjudul misalkan Psychology of Money, karya Morgan Housel, tahun berapa sekian, kemudian dengan tebal buku sekian, kemudian tolong ambilkan buku saya tersebut, letakkan di atas meja saya dengan posisi bukunya terbuka di halaman 110 misalkan, dan juga menghadap ke arah selatan, misalkan seperti itu. Nah, harus seperti itu teman-teman semuanya. Kalau menggunakan AI, promptingnya harus betul-betul mendetail. Seperti itu. Itu prompting. Kemampuan seseorang dalam menyusun perintah yang dimana itu mendetail, spesifik, dan sebagainya. Nah, nanti ada lanjutannya, biar promptingnya lebih tokcer itu adalah setelah ini. Ditunggu. Kemudian yang istilah yang terakhir ada namanya generate, teman-teman. Apa itu generate? Generate di sini adalah aktivitas AI dalam respon perintah yang diberikan oleh prompter. Nah, jadi tadi saya berikan perintah kepada Pak Ahmad Mikdad adalah untuk mengambilkan buku. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad Mikdad? Apakah A mengambilkan minum, ataukah B mengambilkan parfum, atau C mengambilkan buku? Tentu jawabannya adalah C mengambilkan buku karena perintah saya adalah untuk mengambilkan buku. Jadi gampangannya AI itu hanya akan merespon perintah kita sesuai yang kita perintahkan. Tapi kadang ada seperti ini, Coach. Ini sudah sering sekali terjadi. Ketika orang itu nulis pakai AI, terus hasil jawabannya itu jelek. Ada pernah? Pernah ya teman-teman, saya akan di sini ya. Terus ketika jawabannya jelek, teman-teman marah-marah sama AI-nya karena wah ini katanya AI-nya pintar, tapi ternyata jawabannya jelek. Loh, perintahnya benar atau belum? Promptingnya benar atau belum? Jadi kadang itu kita harus mempertanyakan promptingnya juga teman-teman. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana konteks ngomong sama seorang manusia dengan ngomong dengan seorang robot atau AI. Kalau kita ngomong sama Pak Ahmad, bolehlah kita ngomong sama kayak teman orang mancing. Pak Ahmad, ayo mancing. Itu simple. Tapi kalau ini Pak Ahmad bukan lagi seorang manusia, tapi Pak Ahmadnya adalah jelmaan ChatGPT misalkan ya, maka perintahnya nggak bisa sesederhana itu teman-teman. Maka harus perintahnya harus benar-benar Pak Ahmad, tolong ambilkan saya bla 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 bla, sajikan dalam bentuk bla 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 bla, output bla 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 bla. Harus seperti itu teman-teman. Jadi bedakan bahasa manusia dengan bahasa mesin agar mesin learning yang sebagaimana kita pelajari tadi, mana tadi? Nah ini poin pertama teman-teman, kelemahan dari mesin learning sendiri itu adalah satu teman-teman. Dia itu nggak punya jiwa, dia belum punya yang namanya intuisi. Jadi nggak bisa kita ngomong sama mesin yang nggak punya perasaan. Jadi harus main sebagaimana program mereka dibuat. Nah dalam sistem mereka itu memiliki apa namanya teman-teman, sistem yang disebut dengan, kalau ada teknik informatika di sini itu namanya itu adalah heuristik. Heuristik itu adalah benar-benar sistem yang didesain dan dirancang untuk merespon satu arah. Satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat. Jadi itu benar-benar satu arah. Nggak bisa punya komplektivitas untuk melakukan improvisasi. Kalau Pak Ahmad kan karena tahu saya itu sedang menyelesaikan buku saya yang biasa saya baca, maka perintahnya nggak perlu spesifik, Pak Ahmad langsung paham. Pak Ahmad tolong ambilkan buku, mesti, wow, bukunya mesti yang ini, mesti suruh naruh sini. Berarti Pak Ahmad punya inisiatif, tapi AI nggak bisa gitu. Nggak bisa kita cuma tolong ambilkan buku, nanti hasilnya jelek kalau cuma seperti itu. Jadi rumus kita pada sore hari ini yang pertama adalah bedakan bahasa manusia dengan bahasa mesin, seperti itu. Kalau teman-teman ikut Perang Dunia Pertama atau kedua dulu itu, saya ikut, kalau nggak salah Perang Dunia Pertama apa ya?
di Jerman atau mana itu waktu itu, bahwasanya penemu mesin yang membaca suara bahasa mesin itu adalah disebut dengan Alan Turing. Jadi Alan Turing itu namanya diabadikan sekarang sebagai disebut dengan tes Turing. Tes Turing itu adalah untuk mengecek bahasa ini tuh bahasa mesin atau bahasa manusia. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mesin itu bahasanya itu benar-benar heuristik. Satu tambah satu sama dengan dua dan sebagainya. Karena dia belum punya yang namanya intuisi. Simple. Bedakan bahasa sederhana dengan bahasa yang kompleks. Kalau ngomong sama manusia sederhana aja, mungkin dia paham. Kadang kita ngomong sama pasangan kita, misalkan itu, kadang pun kita salah tangkap kok itu orang gitu ya. Salah paham, apalagi mesin. Itu udah dimarah-marahin mesinnya itu. Ngomong sama manusia aja sering salah tangkap, sering salah paham, apalagi ngomong sama mesin. Berikutnya teman-teman semuanya, legalitas ya. Kalau kita ngomongin legalitas, kalau udah legalitas tadi udah. Nah ini, rumus-rumusnya teman-teman ya. Nah ini silahkan teman-teman catat ya di sini ya. Penting ini ya. Ini ada 5 rumus. Teman-teman, apakah harus menguasai 5 rumus ini? Enggak. Apakah saya menguasai kelima rumus ini? Enggak. Saya cuma kuasai satu aja teman-teman ya. Tapi dengan satu rumus yang saya kuasai, saya udah bisa membawa apa namanya dosen saya itu sudah naik jabatan enggak. Ini sudah memproses menjadi profesor. Sudah apa namanya teman-teman sudah membawa saya menjadi lulus, sudah membantu banyak ratusan mahasiswa, ratusan member saya hanya menggunakan satu rumus saja. Terus ke pertanyaannya teman-teman, rumus prompting itu ada berapa sih teman-teman? Kalau kita tanya, apakah cuman ada 5 ini? Jawabannya tidak teman-teman. Rumus prompting sendiri ada jutaan, mungkin ribuan, mungkin tak terhingga. Tapi apakah kita harus menguasai semua? Enggak. Kuasai satu aja teman-teman. Rumus yang menurut teman-teman itu sesuai dengan style teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman udah memilih rumusnya, udah nemu stylenya yang paling cocok buat teman-teman, nanti maka teman-teman sendiri itu akan bisa lebih adaptif. Oke, kita coba yang pertama, itu ada rumusnya RTF. Yang pertama RTF itu adalah role, task, dan format. Jadi kalau kita membuat perintah, itu harus ada konteksnya di sini, ada berperan sebagai apa, kemudian buatkan sebuah apa, dan tampilkan sebagai apa. Saya ambil example teman-teman ya. Berperan sebagai mahasiswa semester 7 yang sedang menyelesaikan skripsi berjudul bla 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 bla. Kemudian task, buatkan sebuah skripsi bagian pendahuluan yang terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama membahas seputar bla 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 bla, paragraf kedua bla 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 bla, dan seterusnya. Kemudian tampilkan sebagai apa? Tampilkan sebagai draft naratif dengan bahasa akademik yang kompleks dengan maksimal 500 kata dan sebagainya. Jadi harus ada rumusnya teman-teman. Simple aja. Kalau TAG ada task, action, and goal. BAB ada before, after, dan bridge. CRE ada konteks, action, role, dan example. Dan yang paling sulit ini, ada RISE, ada role, input, step, dan expectation. Nah, pertanyaannya, Coach Kun yang udah lama menggunakan teknik-teknik ini, kira-kira saya paling menguasai yang mana teman-teman? Enggak teman-teman. Apakah saya menguasai yang RISE? Ternyata enggak. Saya itu hanya menguasai satu teknik RTF aja teman-teman, jujur aja. Teknik saya ini adalah teknik paling simple. Teknik paling simple dari semua yang ada. Ya, rumusnya ada banyak teman-teman. Jadi PR teman-teman pada saat ini mencari rumus yang paling relevan untuk teman-teman semuanya. Nah, kalau saya sih pakainya cuma yang RTF. Nanti silakan temukan style teman-teman sendiri-sendiri. Nggak harus ikut-ikutan saya. Oke, coba kita ambil contoh di sini ya. Contohnya adalah misalkan kita pengen nulis pendahuluan atau introduction dalam sebuah karya tulis menggunakan rumus RTF. Ada role, task, dan format. Oke, teman-teman di sini ada yang berkenan sekalian belajar, tolong dibacakan rumusnya langsung ini, promnya yang sudah ada rumusnya. Siapa yang berkenan? Ada yang berkenan membacakan biar nggak cuma saya yang membaca. Siap, Pak. Oke, dengan siapa ini? Dengan Anto Isran. Oke, dengan Pak Anto Yusran. Silakan Pak Anto Yusran, Ya, tolong dibacakan. berperan berperan sebagai penulis akademik di bidang pendidikan, buatkan sebuah pendahuluan untuk karya tulis ilmiah dengan tema penerapan metode pembelajaran inovatif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Tampilkan sebagai 3 paragraf terstruktur yang mencakup 1. Latar belakang dan urgensi masalah, 2. Rumusan masalah dan tujuan penelitian,
Dan tiga, manfaat penelitian bagi siswa dan guru. Oke, terima kasih Pak Anto. Jadi yang dibacakan Pak Anto barusan itu adalah pendahuluan sebuah entah itu skripsi atau apapun itu menggunakan rumus RTF. Nah, RTF ini paling enak menurut saya teman-teman ya. Jadi role-nya apa, kemudian task-nya apa, kemudian formatnya apa. Nah, teman-teman kalau saya itu ada agak sedikit modifikasi dari rumus ini ya. Saya sedikit modifikasinya seperti ini. Role tetap berperan sebagai apa atau kadang bukan berperan sebagai apa. Buatkan apa, kayak gitu kadang tuh. Buatkan apa, kalau nggak berperan sebagai apa silahkan. Kemudian yang task ini saya sedikit modifikasi. Buat sebuahnya ini ada buat sebuah positif dan buat sebuah negatif. Maksudnya gimana? Buatkan sebuah apa tapi dengan ketentuan yang wajib dilakukan. Buatkan pendahuluan dengan ketentuan wajib A, B, C, D, E, F, G. Kemudian buat sebuah negatif. Dilarang menampilkan A, B, C, D, E. Jadi dilarang menampilkan apa. Jadi wajib melakukan apa dan dilarang melakukan apa. Jadi saya buat taksnya ini positif dan negatif. Kadang-kadang saya seperti itu rumusnya. Kemudian yang ketiga, format. Tampilkan sebagai apa, silahkan. Jadi ingin disajikan kayak gimana. Jadi saya cuma menguasai satu ini, toh, enggak yang lain-lain. Oke, berikutnya teman-teman. Katakanlah nih teman-teman ini dapat tugas dari dosen. Misalkan Pak siapa ini? Misalkan saya ambil contoh di sini Pak Muammar di sini dapat tugas dari dosennya ini. Atau Pak Muammar ini ngasih sebagai seorang dosen Pak Muammar ini ngasih mahasiswanya suatu tugas. Mahasiswaku silahkan tolong buatkan literatur review sebanyak 500 artikel dari Scopus. Malam ini harus selesai, besok pagi dikumpul di ruang saya gitu misalkan gitu. Nah, kira-kira mahasiswanya Pak Muammar ini bakal keteteran itu. Waduh, gimana nih caranya bikin literatur review sebanyak itu dalam waktu satu malam? Gak usah pusing-pusing teman-teman. Jadi tinggal download saja artikelnya. Kemudian untuk literatur reviewnya, untuk mereview artikelnya kita prompting aja, sederhana. Gimana contohnya? Misalkan kita pakai rumus TAG. Ada task, action, and goal. Dengan cara kita download filenya, kemudian kita upload filenya, kemudian kita olah rumusnya. Oke, coba silakan ada yang berkenan sekalian belajar untuk membacakan rumus TAG. Ayo, ada yang berkenan? Saya, Coach. Oke, dengan siapa nih? Pak Bahrul. Iya, Pak Bahrul. Ya, silakan Pak Bahrul. Ini dibaca yang ini ya. Langsung tentukan nih. Tentukan task sumber utama dan teori-teori kunci yang relevan dari artikel yang diunggah dalam ChatGPT. Nyatakan action hubungan antara teori-teori tersebut dan fokus penelitian pada artikel tersebut. Klarifikasi goal bagaimana teori-teori tersebut mendukung atau memperkuat argumen penelitian yang sedang dibahas. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Bahrul. Pak Bahrul, oke, terima kasih Pak Bahrul. Yang dibacakan Pak Bahrul tadi itu adalah rumus TAG ya. Tapi udah benar yang dibacakan Pak Bahrul. Tapi tolong dong, kira-kira ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Pak Bahrul tadi. Ada yang bisa mengkoreksi? Ayo, ada yang tahu? Di mana kesalahan dari Pak Bahrul tadi? Sederhana, simpel banget teman-teman ya. Tadi yang pertama kali baca tadi Pak siapa tadi? Tidak ada rule. Pak ya, Pak Hibrul ya tadi misalkan tadi ya. Tadi yang dibaca pertama tadi dia di rumus pertama di rumus RTF beliau tadi yang bacakan tadi nggak pakai rule, nggak pakai task, nggak pakai format. Karena ini pelatihan maka saya sajikan di sini. Maka role itu letaknya di sini. Tapi ketika kita prompting dalam nulis langsung itu nggak perlu langsung nulis berperan sebagai role, nggak usah langsung aja berperan sebagai bla 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 bla. Jadi nggak usah ditulis. Tapi karena kita lagi pelatihan maka saya tulis di sini untuk memudahkan. Nah tadi dibacakan oleh Pak Bahrul tadi udah benar. Karena cuman baca dari layar saya. Tapi untuk ketika Pak Bahrul prompting secara langsung di AI, maka ini salah. Ketika kita langsung secara eksplisit menuliskan task, goal, dan action itu nggak perlu. Cuman kita tahu letak action di sini, goal di sini, task di sini. Kayak gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan bagus teman-teman di kolom komentar tadi. Mana tadi Pak Mahbuy Star ya, apa bacanya sulit banget. Itu rumus promptnya bisa digunakan di ChatGPT doang apa bisa di Gemini juga? Saya jawab. Nah, rumus prompting ini teman-teman bisa diterapkan di semua bentuk model LLMS, Large Language Model. Large Language Model itu seperti apa? ChatGPT, Gemini, Grok, Qwen,
DeepSeek, apalagi Cloud Sonnet, apalagi itu, Black Box AI dan sebagainya. Jadi semua AI yang berbasis LLMS semua akan optimal hasilnya ketika teman-teman menggunakan rumus prompting yang ada. Copilot, oke, bisa. Berikutnya teman-teman, ini ada rumus BAB. Nah, misalkan teman-teman nih, misalkan Pak Anto Yusron tadi ketika itu pengen ambil data penelitian, pengen terjun ke lapangan. Tapi Pak Anto Yusron ini bingung, aku mau tanya ke informanku apa ya? Aku mau wawancarain ke para sampel-sampel para informanku pakai cara apa ya? Aku bingung mau tanya apa ke mereka. Nggak usah bingung Pak Anto. Jadi Pak Anto tinggal prompting aja untuk bikin instrumen penelitiannya. Jadi nanti langsung ketemu tuh instrumen penelitiannya apa. Nah, coba ada yang berkenan membacakan rumus BAB, before, after, dan bridge. Jelaskan masalah, nyatakan hasil, dan tanyakan tentang untuk membuat instrumen wawancara. Ada yang berkenan? Sekarang belajar yuk. Ada? Ayo, ada teman-teman? Saya lagi, Coach. Saya Ya, lagi. boleh. Pak Bahrul, silahkan. Silakan, Pak Bahrul. Baik. Berikan before. Tujuan penelitian Ayo. dan informasi Ada spesifik. salah. Sorry, salah. Tak interupsi. Salahnya di mana? Pakai before. Di before. Berikan Nggak usah tujuan. dibaca. Before-nya nggak usah iya, dibaca. iya. Dari atas, Pak. Dari penelitian yang Oke, berjudul. oke. Oh. Penelitian yang berjudul perilaku kompulsif bullying di SMA Wiro Sableng. Berikan tujuan penelitian dan informasi spesifik yang ingin diperoleh oleh informan, seperti motivasi, pengalaman, atau persepsi terkait topik penelitian. Nyatakan hasil wawancara yang diharapkan, termasuk wawasan mendalam yang dapat mendukung analisis penelitian. Tanyakan tentang butir pertanyaan konkret yang bisa digunakan dalam wawancara, seperti apa pengalaman Anda terkait, bagaimana Anda. Oke, terima kasih Pak Bahrul. Jadi betul ya Pak Bahrul ya, dibacakan Pak Bahrul. Ini untuk membuat instrumen wawancara. Jadi otomatis dia akan bisa membuat instrumen wawancara menggunakan rumus BAB. Kemudian pertanyaan berikutnya biasa sering ditanyakan member saya, Coach, kalau bikin pendahuluan apakah harus pakai rumus RTF? Bisa nggak sih bikin pendahuluan pakai rumus BAB? Bisa. Bisa nggak sih bikin instrumen wawancara pakai rumus RTF? Bisa. Jadi nggak ada patokan teman-teman ya. Mau bikin karya tulis bagian mana, mau pakai rumus apa, bebas. Silakan teman-teman temukan style teman-teman masing-masing paling enak pakai yang mana kayak gitu. Berikutnya teman-teman kita lanjut ke rumus berikutnya. Ini ada CARE. Nah, CARE ada Context, Action, Result, dan Example. Oke. Untuk mencari teori kadang tuh kita bingung nih, udah ketemu judulnya tapi aku mau pakai teori apa ya, bingung ya. Yang cocok buat penelitianku ini. Nah, nggak usah bingung-bingung. Coba kita prompting aja untuk nyari teori. Yuk, ada yang berkenan membacakan rumus mencari teori menggunakan rumus CARE di sini, teman-teman. Oke, ada? Ini ada sekitar 60 hadiran nih yang pada sore hari ini. Boleh Saya lagi, Coach. Saya lagi. Coba yang lain dulu Pak Bahrul. Gantian. Siapa nih? Gantian. Boleh, Coach. Saya ikut. Ya, dengan siapa? Dengan Pak Mukram Oke, nih. silakan Pak Mukram. Ya. Yo, silakan tolong dibacakan Pak Mukram. Berikan masalah penelitian berupa rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah menengah akibat metode pembelajaran konvensional. Deskripsikan teori-teori yang relevan untuk menjawab masalah tersebut. Klarifikasi teori mana yang paling tepat digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, dan bagaimana teori tersebut dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Berikan 1 atau 2 contoh penerapan teori tersebut dalam konteks penelitian serupa. Oke, terima kasih Pak Mukram. Jadi bacaan Pak Mukram itu ada rumus Ya. CARE ya. Ada rumus konteks, action, result, dan example. Nah, ini kadang saya ini teman-teman ya. Selain RTF, saya juga kadang suka ini pakai CARE. Kadang ini alternatifnya saya pakai rumus ini juga. Nah, silakan preferensi teman-teman masing-masing. Nah, ini yang paling bikin para dosen, para mahasiswa S3 pusing nih sama promotornya. Mana novelty-nya? Mana kebaruan penelitianmu? Apa kebaruan penelitianmu? Apa nih? Ini udah lawas dan sebagainya. Udah pernah ditemukan dan sebagainya. Nyari novelty. Bingung? Prompting aja. Pakai rumus
rice misalkan. Ini saya juga suka pakai rumus ini teman-teman ya. Selain RTF, saya mungkin top favorit dua yang adalah rice ini teman-teman ya. Ada role, input, step, dan expectation. Ini karena ini hasilnya tuh biasanya sangat detail loh kalau pakai rumus ini biasanya tuh. Oke, ada yang berkenan membacakan rumus rice untuk mencari novelty. Ada? Silakan. Ada yang berkenan? Itu Pak Muhammad Syakrowi itu. Silakan. Raise hand tuh. Izin, Pak. Ya, silakan. Berperan sebagai konsultan akademik yang ahli dalam analisis penelitian, deskripsikan tema dan fokus penelitian, yaitu peningkatan motivasi belajar siswa melalui metode pembelajaran inovatif. Tanyakan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi aspek kebaruan dalam penelitian ini. Deskripsikan bagaimana novelty tersebut akan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau memberikan solusi baru bagi permasalahan yang ada. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Jadi yang dibacakan oleh Pak Muhammad Shark itu adalah rumus untuk mencari novelty gitu ya. Jadi nggak harus pakem nih teman-teman ya, nggak harus untuk nari novelty itu nggak harus pakai yang rice atau pakai yang mana. Terus tapi opsional aja buat teman-teman semuanya untuk memudahkan kita bahwasanya bisa pakai rumus ini loh teman-teman ya. Oke, saya anggap teman-teman udah menemuin style teman-teman ya. Nanti silakan PR teman-teman adalah mencari stylenya itu. Berikutnya teman-teman, intinya apa sih dari rumus-rumus tadi teman-teman ya? Bahwasanya AI itu akan keluar seluruh potensinya ketika digunakan oleh user yang mampu menggunakan tekniknya. Sebaliknya, teman-teman ya, AI adalah tools yang powerful, tapi ketika digunakan tanpa teknik yang benar, maka outputnya tidak akan maksimal. Tidak maksimal tuh pertama, hasilnya jelek, tulisannya tidak lolos, kemudian nanti malah terkena kasus A, terkena kasus B, karena dia nggak tahu legalnya, cara pakai secara legal itu gimana. Terus dia nggak tahu biar outputnya itu bagus gimana, biar dia nggak marah-marah gimana. Kalau teman-teman tahu ya, di Inggris sana itu, di Britania itu ada salah satu karakter favorit saya, namanya King Arthur. King Arthur itu adalah seorang pendekar raja itu, ya, raja pedang itu ya. Beliau itu punya yang namanya pedang Excalibur itu. Nah, pedang Excalibur itu kalau yang pakai King Arthur itu dia bisa ngalahin musuh itu yang walaupun dia pakai baju zirah pedang itu bisa dipotong kayak seolah-olah memotong kertas. Tapi kalau pedang Excalibur itu yang pakai saya, Coach Gun tadi, karena saya nggak punya basic berpedang sama sekali, mungkin pedang itu nggak akan memotong musuh, tapi malah memotong diri saya sendiri. Jadi malah senjata makan tuan. AI sama. AI itu kalau nggak bisa makainya mungkin bisa menjadi senjata makan tuan. Bahkan menjadi fitnah yang kejam teman-teman semuanya AI di era saat ini. Nah di sini teman-teman, berikutnya prompting merupakan seni. Berbicara dengan sebuah tools yang kurang memiliki intuisi. Itu ya teman-teman, dia tuh nggak punya gagasan, dia tuh nggak punya perasaan. Jadi kita tuh harus perintahnya harus detail, spesifik, dan memiliki rumus yang jelas. Nah, kesalahan umumnya teman-teman ya, para prompter itu adalah berbicara kepada AI seolah berbicara kepada manusia. Sehingga kurang memperhatikan adanya ranah yang tidak bisa ditafsirkan AI menggunakan intuisi. Jadi jangan ngomong sama AI kayak ngomong sama teman mancing gitu. Jadi harus beda-bedain, oh ini AI, oh ini teman mancing gitu ya. Nah ini, kesalahannya yang paling lumrah teman-teman ya, ini ada pertama ada prompt terlalu umum. Nah, jadi jawabannya tidak fokus dan kurang spesifik. Solusinya yaitu harus spesifik dan nggak boleh umum. Sederhananya seperti itu. Ada pertanyaan? Coach tanya, kalau ingin membuat literatur review, semisal sudah download bahan papernya sejumlah 100, baiknya di prompt satu demi satu atau per 10 atau langsung semuanya. Saya biasa menggunakan Copilot Premium. Nah, jawabannya adalah menggunakan literatur, pengen bikin literatur review teman-teman ya. Nah, itu nanti yang jawaban dari Pak Rizky gitu ya, itu bisa terjawab di level kedua teknik prompting. Ini kan baru teknik fundamental Pak Rizky ya. Kalau di teknik kedua, di teknik implementasi, nanti terjawab itu Pak Rizky. Tenang, tenang, tenang. Berikutnya, yang dari Pak Mahhubi Star ya. Oh, pantas dulu pas generate gambar hasilnya kurang sesuai. Ternyata harus
apa dinulis promnya detail banget. Ya harus detail teman-teman ya, karena itu bukan jadi itu ibaratnya kita tuh bukan ngomong sama manusia gitu. Itu kita ngomong sama mesin sama robot. Itu siapa tuh yang back back itu? Berikutnya teman-teman ya, kita itu sering banget nih menggampangkan rumus atau format prompt yang jelas. Jadi kan ada rumus RTF dan sebagainya itu kita abaikan. Ya kalau kita nggak pakai rumus, nanti akibatnya adalah ya itu tadi jawabannya sering melenceng-melenceng kemana-mana. Ya solusinya kita harus menggunakan pedoman rumus untuk menulis prompt yang baik dan benar agar jawaban lebih relevan dengan tujuan dari prompter. Jadi silakan pilih rumusnya teman-teman ya, yang menurut teman-teman paling relevan. Proposal sesuai dengan prompt yang mana coach. Nah itu nanti jawaban Pak Bahrul juga ada di teknik implementasi. Oke, sabar dulu teman-teman, sabar nih. Oke, berikutnya teman-teman, tadi kan yang ditanyakan, kalau bikin literatur review dari 1000 SLR, dari 1000 jurnal gimana, bikin proposal itu dari awal bab 1 sampai 3 itu gimana, pakai teknik yang mana. Nah, di sini teman-teman semuanya. Set. Nah, silakan kita lihat ya. Buatkan contoh proposal, lalu bagaimana jika kita ingin menyusun artikel internasional, bagaimana rumusnya ini, ditanyakan Pak Nur Aini juga itu pakai teknik implementasi prompting. Buatkan contoh proposal. Nanti saya praktek guys. Mau saya saat ini disuruh demonstrasi suruh bikinin apa? Boleh saya sekarang ini. Nah, selanjutnya kita harus mempelajari teknik namanya teknik implementasi prompting, teman-teman. Teknik implementasi prompting di sini ya adalah dalam penulisan akademik cakupannya lebih dalam daripada sekedar belajar fundamental prompting. Dengan menguasai implementasi prompting, bisa digunakan dalam menulis segala bentuk karya tulis berkualitas secara utuh, cepat, dan berintegritas. Maksudnya gimana teman-teman ya? Jadi kalau kita bikin apa tadi pakai teknik fundamental, kita cuman bisa bikin pendahuluan tok. Kita cuman bisa bikin instrumen tok. Kita cuman bisa bikin metodenya tok. Cuman bikin satu-satu bagian part-part aja. Kalau pakai teknik fundamental, ini kan teknik fundamental teman-teman. Cuman rumus sederhana dan juga satu part aja. Tapi kalau teknik fundamental kita kombinasikan dengan teknik implementasi, maka apa yang terjadi teman-teman? Ya udah, maka dari bab 1 sampai bab 5, dari pendahuluan sampai kesimpulan, lengkap dengan kutipan, lengkap dengan analisis, semuanya bisa selesai teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya kalau saya sampaikan semua materi teknik yang kelas leveling ini semua pada sore malam hari ini, saya jawab waktunya nggak akan cukup teman-teman semuanya. Nggak akan cukup waktunya ini. Tapi kalau teman-teman menguasai ini bisa teman-teman ya. Oke, solusinya gimana teman-teman? Nah ini, jujur aja ya, saya jujur aja buat teman-teman. Saya coba on cam dulu. Saya mau on cam dulu teman-teman ya. Tadi koneksinya lemot. Coba moga-moga sekarang ini udah nggak lemot lagi. Oke, cek teman-teman. Ini suara saya putus nggak nih? Saya on cam nih. Lancar? Enggak, coach. Aman, aman. Ya, aman ya, lancar ya. Oke, teman-teman, saya jujur aja buat teman-teman di sini semuanya. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya itu menjadi seorang profesional, yang ahli di bidang ini, dapat efektif, dapat menyelesaikan semua karya tulisnya, dan juga mendapat untung besar darinya. Nah, itu akan saya ajarkan. Di Quadlibus akan kami bimbing semuanya sampai bisa. Nah, buat teman-teman semuanya. Kayak gini teman-teman ya. Saya next slide dulu. Tapi ini teman-teman ya, ada tapinya. Kami memang di Quadlibus itu pada dasarnya itu adalah lembaga yang bergerak di bidang prompting ya. Tapi tidak bisa dipungkiri kami memang juga jualan teman-teman. Jadi memang materi pada sore malam hari ini memang gratis. Tapi ada beberapa modul yang kami sediakan buat teman-teman yang menurut teman-teman kalau worth it silakan dibeli. Kalau nanti saya contohkan produknya. Nah, teman-teman juga tahu sendirilah ya side effect-nya bagaimana. Dan nanti bahkan saya akan ajarkan teman-teman dari Quadlimpus, teman-teman beli produk kami, tapi teman-teman juga bisa untung, bisa sampai untung bisa jutaan sampai ratusan juta pakai teknik kami ini. Loh, gimana coach? Nanti akan saya ajarkan. Jadi di Quadlimpus itu semuanya menang, semuanya win. Dari kita semuanya akan untung semuanya. Nah, itu akan saya ajarkan. Tenang teman-teman semuanya. Ya pertama teman-teman ada produk dari kami namanya Academic
prompting mastery. Apa itu academic prompting mastery? Academic prompting mastery itu adalah bundling e-course. Jadi ada sekumpulan e-course dari saya sendiri tentang teknik prompting terupdate. Nah, guna menyelesaikan segala jenis Putus karya kok. tulis. Putus lagi ya? Ini oke, saya tak matikan kamera lagi aja kalau gitu. Oke, udah nggak? Putus-putus, Coach. Oke, udah nggak putus ya? Halo, cek, cek, cek. Masih putus gak nih? Cek, cek, cek. Aman, aman. Oke, berarti on cam. Kalau on cam ini berarti emang koneksinya jadi lemot nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi di academic prompting mastery, kalau tanya tadi, ada teknik untuk bikin proposal, bikin apa tadi? Literatur review untuk 1000 artikel itu gimana? Ini di sini teman-teman. Di produk yang pertama namanya academic prompting mastery. Di academic prompting mastery ini teman-teman bisa itu dengan teknik yang advance, teman-teman bisa lulus tuh dengan cepat kayak saya tadi. Nah, itu di produk ini. Tadi diajarkan dari teknik fundamental, implementasi, dan juga teknik optimasi yang saya jelaskan tadi ini. Nah, ini. Jadi semua teknik ini yang 1, 2, 3 ini diajarkan di produk namanya Academic Prompting Mastery. Jadi teman-teman bisa itu menguasai semua teknik yang saya kuasai, dikuasai oleh teman-teman semuanya. Murah teman-teman untuk investasi ilmu leher ke atas, ini cuman 199.000. Kemudian yang kedua, produknya ini mungkin ada yang juga udah punya, saya yakin di sini udah ada yang udah pernah beli, saya yakin. Namanya ada Academic Magic Prompt. Academic Magic Prompt di sini fungsinya adalah bundling tools yang berguna dalam memproduksi artikel ilmiah standar penulisan jurnal nasional dan internasional. Jadi yang pengen submit ke jurnal Sinta dan Scopus, bisa banget teman-teman pakai produk yang namanya AMP ini. Jadi produk AMP ini bisa untuk nulis artikel tanpa batas. Oke, coba saya kasih testimoni aja ya teman-teman ya. Ini testimoni dari member saya. Oke, saya kasih testimoni yang ini dulu, AMP dulu. Nih, kita lihat. Kita play ya. Apa itu Academic Magic Prompt dari Quartlimpus? Oke, mula-mula sesuaikan template promptnya dengan desain dan data penelitian Anda. Kemudian generate di ChatGPT. Lantas biar bukti yang berbicara. Ini testimoni aja. Saya sudah berhasil buat pakai artikel ini. Sinta 3 dapat 1 artikel, proceeding internasional dapat 1, lolos. Sinta 5 dapat loanya sudah, Sinta 3 dapat loanya, Sinta 4 dapat loanya. 1 bulan ini pakai ini aja sudah luar biasa ini Pak. Saya sudah pakai ini. Terima kasih ini. Keren. Nah, terus terang Pak, luar biasa Pak ini. Teman-teman siapa nih yang belum nih? 4 artikel. 4 artikel dalam 1 bulan saya. Ini bagi saya, Pak, yang testimoni saya ke kelas ini, menurut saya dia masih cupu. Kenapa saya bilang masih cupu? Karena itu ada member saya, teman-teman ya. Di Quartlimpus itu dia itu ngasih laporan, dia beli produk AMP kami ini. Terus dalam waktu 1 minggu, dia tuh kirim testimoninya agak gimana ya, agak saya bikin kami ngakak sebenarnya. Dia tuh submit ke 7 Scopus langsung nih. Dalam artian tuh dia tuh 1 hari 1 artikel untuk submit ke Scopus, dan testimoni berikutnya dia tuh tembus 90% semuanya dari karya tulisnya itu. Jadi ngeri. Jadi kalau ada yang bilang, kalau ada seorang dosen, mungkin teman-teman ya ada ya, viral itu dosen itu bisa terbitin Scopus ratusan ya. Ya mungkin tekniknya sama, mungkin juga mereka juga pakai produk ini mungkin teman-teman semuanya. Karena ini memang produknya didesain untuk membuat artikel jurnal dengan kaidah standar yang sebagaimana saya bacakan tadi ini ya teman-teman ya. Ada ketentuan-ketentuan mana tadi? Kalau teman-teman lihat ini tadi ya, ada ketentuan dari Springer, ada MDPI dan sebagainya. Ini kita sudah mengikuti ketentuan jurnal internasional teman-teman semuanya. Jadi produk AMP ini sudah desain sedemikian rupa. Seperti itu. Oke, saya buka kolom chat dulu teman-teman supaya tahu ada pertanyaan-pertanyaan. Mana nih? Lalu bagaimana jika kita ingin menyusun artikel internasional? Jadi udah ya. Apakah dengan menggunakan rumus terkait menyebabkan jawaban yang dihasilkan tidak berubah apabila kita tanyakan lagi dengan prompt yang sama? Jadi GPT itu autentik Pak Eko. Jadi kalaupun AI itu autentik, walaupun pertanyaan promptnya sama, pasti jawabannya mesti akan sedikit berbeda.
Bisa dikirimkan materi, iya nanti dikirim, materi rekaman dikirim. Apakah nanti ketika generate di aplikasi detektor, apakah nantinya akan di bawah 5% ketika pakai AI ini? Jawabannya akan terdeteksi 100%, Kak Mutia. Tapi nggak masalah kalau tadi nyimak dari awal. Kemudian, apalagi pertanyaan berikutnya, apakah ChatGPT-nya harus pro atau plus? Bagaimana dengan plagiatnya? Jawabannya, kalau mau pakai Grok, mau pakai Gemini, mau pakai apa, silahkan. Kalau saya lebih sukanya pakai GPT. Saya minimal pakai GPT yang plus karena hasilnya lebih bagus. Tapi pakai yang biasa aja sebenarnya bisa sih. Tapi kalau saya lebih suka pakai yang akun yang Go minimal. Kalau nggak yang plus. Tapi mau pakai Gemini, mau pakai Grok, mau pakai apa, silahkan, boleh. Mau pakai Copilot lah, terserah. Bebas. Tapi kalau preferensi saya sendiri, saya yang udah mencoba semua AI, udah saya cobain untuk LLMS dari mau teman-teman mau tanya apa, saya tahu semua AI yang ada tool-toolsnya ini, saya tahu semua. Menurut saya, dari awal saya terjun ke dunia prompting ini, dari awal saya mengikuti perkembangannya sampai sekarang, untuk karya tulis loh, ini untuk karya tulis, silahkan dicatat nih. Untuk karya tulis, mau nulis skripsi atau apapun itu, paling bagus outputnya pakai GPT. Ingat-ingat, karya tulisnya loh, draftnya loh. Tapi kalau pengen visual data, bagusnya pakai Grok, visual data loh. Kemudian kalau pengen coding, ya anak-anak IT di sini, coding pakai Copilot, pakai Claude Sonnet. Terus kalau pengen, jadi setiap AI itu ada kelebihannya masing-masing. Kalau saya untuk karya tulis, saya pakai GPT. Apa aplikasi paling baik untuk menulis buku dan artikel jurnal? Nah, ini produk yang saya sampaikan ini. Oke, siapa itu Resen tuh? Pak Muhammad Syakrowi, silakan. Syarkowi. Mau tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Izin, Iya, saya silakan. kan saya kan mahasiswa. Cuman dalam arti masih semester 1, cuman mau bertanya, ini kan kalau dalam pembuatan jurnal ataupun skripsi dan lain-lain itu kan mungkin ya mempermudah kita dalam AI. Tetapi ada yang namanya plagiasi. Mungkin ada masukan dari Bapak, apa yang bisa mencek plagiasi itu? Mungkin ada AI yang bisa membantu kita bilang sekian plagiasi yang ini agar kita bisa parafrase kata tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Itu aja Pak Muhammad Syarkowi ya, Kak ya. Ya, Pak. Oke, jadi jawabannya sederhana teman-teman yang ditanyakan Pak Muhammad Syarkowi ini. Jawabannya, kalau kita nulis pakai AI menggunakan teknik implementasi prompting atau menggunakan produk AMP, AAP, dan sebagainya ini, pasti hasilnya di bawah 20% dan itu akan aman sekali untuk submit, untuk publish. Pasti di bawah 20%. Jadi kalau tergantung tekniknya Pak Syarkowi. Kalau tekniknya benar kayak yang kami ajarkan, itu akan hasil plagiasinya pasti rendah. Saya jamin pasti rendah, saya ulangi lagi. Kalau mau ngecek ya diturnitin lah kalau mau ngecek paraphrase tuh. Apa namanya? Indeks plagiasi. Tapi kalau pakai produk-produk ini atau pakai teknik ini pasti rendah hasilnya. Tapi kalau nggak pakai rumus dan sebagainya nanti hasilnya jelek. Gampangnya seperti itu. Semoga menjawab. Itu produk AMP ya. Jadi AMP ini untuk bikin artikel jurnal. Harganya 299.000. Bisa dipakai tanpa batas. Mau dipakai sampai lulus walaupun masih semester 1 boleh. Kemudian akademik asis prom. Nah, ini kalau mau bikin skripsi, mau bikin tesis, mau bikin disertasi, pakai produk yang ini namanya AAP, akademik asis prom. Harganya sama, cuma 299.000 udah bisa bikin skripsi dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman pakai joki di luar sana itu harganya berapa juta untuk satu kali proses pengerjaan. Teman-teman pakai ini bayar sekali bisa produksi tanpa batas. Misalkan Pak Mas ini Mas aja ya Mas Syarkowi ini bimbingan pertama dicoret judulnya, ganti dari bab 5, ulangi lagi dari awal. Nggak masalah, pakai ini bisa ngulang langsung. Mau ngulang ratusan kali pun bisa pakai ini. Saya bentar ya Pak Bahrul ya, sebentar ya. Kemudian yang berikutnya, ini tadi harganya 299. Kemudian GPT Custom teman-teman. GPT Custom ini adalah bonus ya, bonus dari pembelian produk ini. Jadi GPT Custom ini bisa untuk kalau teman-teman ada revisian dari dosen. Nah, teman-teman bisa pakai program GPT yang sudah saya program nih. Saya bukakan dulu sebentar di mana GPT saya. Nah, ini ada banyak banget teman-teman ya. Kalau saya bukakan GPT saya. Jadi kami di Kuat Limpus, kami itu mendesain GPT secara personal. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini. Misalkan teman-teman pengen paraphrase, tadi misalkan Pak
Apa tadi Pak Syarkowi tadi, Mas Syarkowi tadi pengen paraphrase, tetap pengen di paraphrase walaupun udah rendah. Ada, kami punya alat paraphrase otomatis. Mana nih? QRS paraphrase. Teman-teman pengen apa namanya? Pengen Mendeley-nya konversi, bisa pakai Mendeley Risk Converter. Atau teman-teman pengen apa namanya? Revisi otomatis. Nah ini, teman-teman dapat revisian dari dosen, dari reviewer, bisa nih pakai QRS bantu revisi. Cukup dibuka aja custom dari kami GPT-nya. Terus nanti tinggal diklik di sini, klik gini. Nanti tinggal ditunggu sebentar, teman-teman. Terus ini detail perintah revisinya apa? Jadi pihak dosennya suruh direvisi bagian mana, kayak direvisi kayak gimana perintah dosennya. Terus kita tinggal masukkan bagian yang ingin kita revisi. Selesai, teman-teman. Nggak usah susah-susah ngerevisi. Jadi banyak banget custom-custom kami dengan fungsinya masing-masing. Ada auto revisi, auto paraphrase dan sebagainya. Itu pakai produk yang namanya GPT Custom. Ini harganya kalau beli satuan ini aja, beli semuanya itu nanti harganya 99.000 per bulan. Kalau yang ini unlimited, semuanya ini lifetime, seumur hidup. Nah, ada satu lagi produk yang belum saya tulis di sini teman-teman, namanya Academic Book Prom. Academic Book Prom itu teman-teman yang katakanlah seorang dosen yang ingin skor kumnya itu, kredit apa, skor kumnya itu ya teman-teman ya, angka kredit itu bisa untuk bikin buku referensi, buku ajar, buku monograf pakai produk yang namanya Academic Book Prom, teman-teman semuanya. Itu harganya 399.000, itu udah bisa bikin produksi tanpa batas. Nah, kalau private class itu yang apa namanya tadi? Academic Book Prom tadi harganya 399.000 udah bisa dipakai selamanya. Kemudian yang terakhir ada private class prompting. Nah, teman-teman pengen Zoom sama saya berdua aja, nah, ambil kelas private sama saya itu. Nanti jadwalnya blocking sama admin saya. Harganya 300.000. Itu teman-teman ya, untuk pengenalan nanti produk-produknya. Oke, saya izin praktek demonstrasi sebentar ya teman-teman ya. Saya akan praktek salah satu dari produk ini misalkan. Ingin dibuatkan apa teman-teman? Pengen bikin proposal, jurnal, atau tesis, atau buku, atau apa nih? Saya praktek nih. Coba Bikin proposal, Coach. Proposal. Saya bikin apapun ditantang sekarang saya siap. Langsung saya jabani saat ini juga. Daripada saya Disertasi. Proposal, Coach. Proposal aja, Coach. Banyak ya teman-teman ya. Intinya semuanya sama teman-teman. Mau bikin proposal, mau bikin disertasi, semuanya intinya produknya sama cara pakainya. Oke, saya coba kasih contoh yang singkat aja ya. Yang paling sedikit bagiannya kan adalah artikel jurnal ya. Artikel jurnal kan cuma beberapa bagian ya. Kita coba praktek pakai itu. Nama produknya adalah Academic Magic Prompt. Saya bukakan dulu produknya. Gimana teman-teman? Saya taruhnya lupa. Aduh. MB. MBCAN 3. Nah ini teman-teman. Jadi kita buka dulu promnya. Nah ini prom yang udah. Bayangin teman-teman. Tadi kan saya ngajarin teknik fundamental semuanya. Ini promnya udah menggunakan teknik implementasi nih. Jadi kita cukup masukkan judulnya, masukin latar belakang singkatnya, terus masukin rumusan masalahnya apa, singkatnya gimana, tujuan penelitiannya gimana secara singkat. Itu otomatis sudah selesai teman-teman sampai dengan kesimpulan itu nanti. Pakai produk yang namanya AMP ini. Ya kita coba cari judul penelitiannya. Kita cari dulu. Mana nih? Prompting class. Desain penelitian. Disiapkan dulu ya teman-teman ya, kayak ketentuan tadi dari jurnal internasional, kita harus menyiapkan originalitas. Kita udah nyiapin judul, udah nyiapin bla bla blanya itu. Terus kita juga siapkan yang namanya data penelitian teman-teman ya, ini nggak boleh dimanipulasi juga. Nih, katakanlah ini datanya data wawancara. Ini kan karena penelitiannya adalah kualitatif, ini saya datanya data wawancara nih. Ada data wawancara terhadap siswa ini. Kalau kita buka judulnya tadi ya, mana tadi? Kita coba buka judulnya tadi. Judulnya, Rumpun Keilmuan Psikologi Remaja, judulnya Perilaku Kompulsif Bullying Siswa SMA Wiro Sableng. Nah ini, makanya ini tentang bullying ya, tentang bully ini. Ada wawancara banyak banget teman-teman ya. Ada dokumentasi juga. Ada foto-foto yang terbully. Terus ada observasi juga ini. Catatan observasi ini ada juga. Jadi datanya tinggal kita input aja teman-teman ya. Oke, kalau udah siapin data dan desain penelitian, kita tinggal pindahkan ke prompt utamanya teman-teman. Simple banget. Masukin tadi apa? Nah, judul penelitiannya mana? Copy. Masuk ke prompt-nya. Di prompt ini ya, jadi ada bagian blok warna kuning cuman ini tok di sini, prompt nomor 2 ini tok.
di blok berwarna kuning ini. Kita tinggal ganti aja judul penelitiannya apa. Kita ganti. Terus latar belakang singkatnya apa? Nih, pokok masalahnya nih. Set. Bermunculan kasus bullying di SMA Wiro Sableng sejak bulan apa gitu katakanlah ya. Nih, set. Bebas. Set. Paste. Tujuan penelitiannya apa? Masukin. Ini tujuan penelitiannya untuk melakukan mitigasi perilaku bullying misalkan ya. Sorry. Paste. Terus hipotesis penelitian. Nah, ini udah kita kosongkan aja. Boleh dikosongin. Karena bukan kuantitatif ya, nggak perlu pakai hipotesis. Jenis sumber data. Kita tulis saja primer gitu aja ya. Primer. Terus populasi sampelnya nih. Siapa ini? Objek penelitian ini. Ini tulis nih informasi siapa aja nih. Ada JK, GB, KS dan sebagainya nih. Ini identitas ini inisial tadi ya. Ini kalau kita lihat di datanya dia ada si JK, ada GB dan sebagainya ini ya. Ini inisial aja misalkan contoh teman-teman ya. Ini fiktif aja teman-teman datanya ini ya. Masukin siapa tadi informannya. Paste. Aduh, ini sorry teman-teman. Metodologinya kita tulis aja kualitatif gitu ya. Terus strategi penelitiannya kita isi misalkan apa? Studi kasus gitu ya. Studi kasus. Ini kita wawancara observasi dokumentasi ya. Tulis aja wawancara observasi. Nah, kita isi ini. Kita hapus ini. Nah, wawancara observasi dan dokumentasi ya, data penelitiannya ya. Teknik analisis datanya terserah teman-teman ya mau pakai apa. Misalkan kita coba konten analisis. Kerangka apa? Jelaskan teori utamanya. Psikologi remaja misalkan ini apa? Teori katakanlah teorinya pakai teori perkembangan kognitif B Gen pikiat misalnya itu ya. Terus kata kuncinya, misalkan kata kuncinya apa teman-teman ya? Cari kata kuncinya ada di sini. Ada kata kuncinya ada nih. Bullying, psikologi remaja dan siswa SMA. Copy, masukin sini. Sini. Paste teman-teman ya. Set. Nah, ini yang kuning yang terakhir ini data penelitian kita cukup upload aja teman-teman ya. Nanti data ini nanti tinggal dilampirkan ke AI-nya gitu. Gitu teman-teman semuanya. Udah selesai, tinggal kita masuk ke GPT-nya sekarang teman-teman ya. Buka chat GPT teman-teman. Kalau pengen bagus hasilnya kita pakai konsensus GPT misalkan kita tinggal klik explore. Ini biasanya ada di GPT Plus atau di GPT Go. Bisa ding GPT gratis juga tetap bisa GPT gratis tapi limitnya kecil. Kalau mau pakai Grok atau Gemini atau Qwen atau terserah. Kalau saya tetap mazhab saya itu mazhab GPT saya itu. Aliran GPT terserah teman-teman. Mau mengatakan saya terserah teman-teman ya. Nah, silakan buka teman-teman bagian explore. Kemudian buka konsensus di sini. Nah, ini cari konsensus kemudian start chat sini ya katakanlah ya. Nah, terus ini kita switch modelnya ke switch model yang paling Masya Oke. Nah, kita setelah buka gini konsensus teman-teman semuanya, kita buka promnya tadi. Terus kita copy deh teman-teman, copy set, copy, terus paste di sini, paste, terus kirim. Tunggu dulu teman-teman ya. Prompt ke satu, jadi tinggal dikirim satu persatu teman-teman ya. Ini kayaknya koneksi saya agak bermasalah teman-teman beneran. Jadi ini teman-teman ya. Jadi pastikan koneksi teman-teman ketika ngolah pakai AI juga koneksinya normal. Karena nanti takutnya nanti AI-nya kena time out. Jadi time out dia itu kayak kena batasan waktu gitu. Jadi belum sempat selesai ngolah nanti dia udah kena batasan. Ini bener-bener payah ini hari ini teman-teman nih. Coba saya nggak pakai konsensus ya biar nggak terlalu berat.
Misalkan saya pakai GPT ini, yang auto aja misalkan. Kalau pengen bagus pakai thinking boleh, nggak pakai konsensus pakai thinking, terus pakai yang extended thinking. Mau pakai grok juga boleh teman-teman ya, bebas. Nah, ini udah ya. Kalau udah prompt ke satu selesai, prompt kedua masukkan, copy, set. Kemudian paste teman-teman ya, paste. Jangan lupa teman-teman semuanya data penelitian tadi dilampirkan. Add-nya ya. Mana tadi datanya tadi? Kita cari teman-teman, datanya taruh di mana? Saya taruh di mana teman-teman? Sebentar saya carikan dulu ya. Kebanyakan file ya teman-teman ya. Aduh. Ini file-file klien-klien saya ini. Taruh di prompting. Nah, ini data penelitian teman-teman ya. Ini data penelitian, lampirkan. Kita upload, open. Dah, selesai kita upload data penelitiannya. Tadi ada data wawancara, observasi, dokumentasinya. Kemudian kita kirim ke set. Dah. Terus berikutnya kita setelah data penelitian kita masukkan prompt berikutnya teman-teman ya. Prompt ketiga. Copy. Terus kita paste teman-teman ya. Paste. Prompt ketiga. Kemudian kirim teman-teman. Set. Oke. Nah, ini sudah mulai masuk ke part utamanya teman-teman. Prompt keempat. Pendahuluan. Set. Ini udah bagian pendahuluan teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini hasilnya bagaimana. Langsung masuk ke body text, body draft. Set. Kita tunggu. Nah, dibikin teman-teman pendahuluannya dengan kualitas high quality. Seperti itu teman-teman ya. Moga-moga koneksi saya nggak timeout. Jadi kadang kalau timeout tuh hasilnya jelek teman-teman. Kita coba open link. Nah, ini harus login dulu nih. Jadi referensinya sebenarnya asli teman-teman ya. Nah ini. Tadi langsung dikasih referensi teman-teman ya. Tadi fenomena bullying bla 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 ini. Individu bla bla langsung dikasih referensi. Nah, referensi ketika kita klik tadi ini keluarnya ini. Dan ini langsung dapat indeks dari indeks kuartil 2 ini. Scopus 2 langsung dapat dari indeks kuartil. Jadi langsung dapat dari database-nya teman-teman ya. Kalau kita buka lagi ini misalkan lead 2023. Set open. Langsung dapat lagi teman-teman ya. Langsung dapat dari Scopus lagi referensi. Jadi langsung otomatis referensi udah dibikinin, udah dicariin dan sebagainya, pendahuluan kualitas tinggi. Terus kita coba lanjut berikutnya setelah pendahuluan itu bagian tinjauan pustaka. Coba kita copy set. Kita paste teman-teman ya. Oke. Ini juga udah bikin teman-teman. Kalau saya teruskan ini sampai kesimpulan selesai teman-teman ya. Ini nggak sampai 20 menit selesai teman-teman. Jadi ini produk AMP. Ini ada juga produk kami saya jelaskan tadi untuk bikin buku, bikin proposal. Kami punya semua teman-teman semuanya. Nah, tadi kan harganya tadi udah saya jelaskan ya teman-teman harganya ya. Ini untuk bikin untuk tekniknya sendiri kami di harga 199.000. Untuk bikin jurnal artikel jurnal kami di harga 299.000 ditulis. Untuk bikin tugas akhir skripsi tesis disertasi 299.000. Kemudian untuk private class dengan saya itu 300.000. Ini bonus teman-teman biasanya. Nah, sekarang teman-teman, kira-kira teman-teman mau nggak tak kasih semua produk ini gratis, tis buat teman-teman semuanya? Mau nggak? Pertanyaannya Mau gitu. dong. Mau nggak? Mau dong. Mau dong. Bahkan nggak cuma gratis teman-teman semuanya, tapi teman-teman tak kasih jutaan sampai ratusan juta rupiah. Mau nggak teman-teman?
Mau kali lah Oh, Put. Oke, kita lanjut ke berikutnya teman-teman semuanya. Mau Jadi kita banget. akan bekerja sama teman-teman semuanya. Jadi kami di Kuat Limpus itu memang jualan teman-teman basicnya itu. Jadi teman-teman kalau mau produknya itu serasa gratis, misalkan teman-teman belilah, oke teman-teman beli seharga tadi 300.000, 299.000. Tapi teman-teman balik modal bahkan untung bisa nggak? Bisa. Pakai ini caranya teman-teman semuanya. Teman-teman gabung ke sebagai mitra kami. Teman-teman kan saya yakin teman-teman di sini kan punya mahasiswa, punya kenalan teman dosen, punya kenalan dan sebagainya lah. Teman-teman di sini cukup tawarkan produk kami ke teman-teman kalian. Nanti kalau ada penjualan, otomatis teman-teman dapat komisi 50% gedenya. Dapat 50% teman-teman, bayangin. Jadi income teman-teman kalau bisa ngejualin produk kami ke relasi teman-teman, mau diiklanin ke TikTok boleh, mau diiklanin ke Instagram boleh, mau ditawarin ke teman-teman kantor boleh. Misalkan teman-teman punya mahasiswa 100, terus karena bimbingan, wah kami nggak lulus-lulus, biar cepat lulus nih beli produk ini aja. Pakai link dari teman-teman, nanti otomatis nanti teman dapat komisi 50%. Udah jamin hasilnya mesti bagus, tokcer gacor dan teman-teman juga untung di sini teman-teman semuanya. Dengan cara berbagi peluang di sini. Nah, ini manfaat lebih untuk peserta prompting class. Jadi teman-teman di sini yang khusus ikut kelas saya pada sore hari ini, teman-teman bisa gabung sebagai mitra kami. Tapi ini opsional aja. Kalau mau beli produknya aja tanpa ikut program ini boleh nggak coach? Ya boleh, boleh aja terserah. Nah, ini ya. Teman-teman setelah mengikuti pelatihan prompting kelas gratis, kami ingin menyampaikan kesempatan lanjutan dan yang memberi nilai tambah bagi Anda. Jadi silahkan ya bermitra dengan kami. Bukan hanya menggunakan produk saja. Jadi teman-teman bukan sebagai user produk aja. Bukan pengguna produk. Jadi nggak cuma nyelesain skripsinya, nggak cuma nyelesain tesisnya, disertasinya, atau jurnalnya, bukunya, nggak cuma itu tok. Tapi teman-teman juga ada untung di situ. Apa aja yang dimaksud manfaatnya? Lebih dari sekedar pengguna. Tapi sebagai eh, manfaat lain dan peluang nilai tambah. Sifatnya opsional, fleksibel, dan berbasis aktivitas yang sudah Anda lakukan. Jadi teman-teman di sini kan akademisi, jadi tahulah siapa teman-teman yang kira-kira bundet, yang sekiranya mumet ketika ngerjain ini, ditawarin produk ini, biar dia teman-teman kerjaannya selesai, teman-teman juga dapat untung. Jadi win-win solution di sini teman-teman. Jadi seolah-olah teman dapat produk gratis. Produk What Limpus ada banyak teman-teman ya. Oh, teman-teman lihat di sini ada Academic Magic Prompt tadi untuk bikin artikel jurnal, harga aslinya 299.000. Academic Assist Prompt 299.000, Prompting Mastery 199.000, Book Prompt 399.000. Produk ini dirancang untuk membantu proses akademik. Nah, teman-teman itu saya contohkan tadi demonstrasi tadi ya. Hasilnya bagus, banyak yang udah tembus Scopus, banyak yang udah lulus, saya pun lulus dengan IPK 4,0 dan sebagainya terbukti. Nah, teman-teman dapat dengan cara memberikan rekomendasi kepada teman-temannya. Komisinya 50%. Berarti gimana? Kalau teman-teman berhasil jualin satu produk AMP tadi, produk artikel jurnal, berarti teman-teman langsung dapat komisi Rp149.000 atau Rp150.000 untuk per satu produk. Bayangin teman-teman ya. Nah, caranya mudah. Cara gabungnya nanti untuk lebih lanjut, lebih detailnya nanti langsung ngomong sama admin saya aja biar diajarin sama admin sampai bisa. Nah, ini nanti tutorialnya kayak gini teman-teman ya. Kalau mau nanti tinggal bikin linkin ID, otomatis nanti teman-teman langsung masuk ke rekening teman-teman, wes. Nggak usah pusing-pusing, langsung masuk ke rekening teman-teman. Jadi nggak mangkrak di kami. Ini contoh profitnya teman-teman ya. Ini dari tanggal 1 Juni sampai 1 Juli ini ya. Profit 143 juta. Bayangin teman-teman, mau gabung dengan kami, kalau teman-teman bisa ngiklan di TikTok, bisa ngiklan di mana ini profitnya teman-teman. Ini contohnya di sini ya. Contoh lagi di bulan apa ini? 1 Agustus sampai 30 September 110 juta. Terus berikutnya di bulan apa lagi teman-teman ini ya? Dari bulan 1 Oktober sampai 30 November 115 juta. Kita B proof ya. Saya bukakan akun saya misalkan ya, yang afiliator saya. Saya coba carikan dulu sebentar. Di mana ini? Di sini coba sebentar. Kuat Limpus mana ini? Kuat Limpus. Saya buka Gmail dulu teman-teman ya. Buka Gmail. Ini laporan misalkan ya. Saya carikan teman-teman ya. Nih, nanti kayak gini contohnya teman-teman ya. Misalkan saya kasih contoh. Saya misalkan dulu. Nah ini,
Ini ada ini teman-teman ya, contoh nih. Ada afiliator kami berhasil menjualkan produk kami, kami langsung dapat 50% dan sisa 50%-nya langsung kepotong, langsung masuk ke saldonya yang mengafiliatorkan kayak gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bergabung, boleh banget. Udah ada yang dapat banyak banget teman-teman dari kami itu. Itu inti dari kami. Jadi teman-teman sebenarnya nggak cuma sebagai pengguna produk kami, tapi juga sebagai mitra kami. Kayak gitu teman-teman. Karena produk kami udah terbukti gacor, talk share gitu gampang-gampangnya teman-teman ya. Saya coba tak baca-baca di kolom chat sepertinya ada pertanyaan banyak banget. Sebentar, saya baca dulu. Mana tadi? Kok hilang ya teman-teman nih? Mana tadi? Saya mau numpuk nih. Apakah produk-produk itu sudah terdapat promnya? Iya, sudah ada. Kalau buat bahan materi kuliah, kemudian dijadikan modul bahan ajar, paketnya produk mana Kak? Maksudnya buku ajar. Pakai academic book prom ya Pak. Jumantara itu ya, ditulis academic book prom. Nanti bilang sama admin itu ya nanti ya. Itu revisinya no repository tidak Pak? No repository. Jawabannya AAP harga berapa? Harga 299.000 AAP. Nah, itu AAP kalau mau nanti afiliasi teman-teman dapat 150 untuk satu kali penjualan. Teman-teman jual kedua teman-teman udah otomatis balik modal. Jual ketiga orang dapat bonus, dapat fee 150. Jurnal coach Firman Soleh ini, Firman Syah Soleh. Pakainya AMP ya, Academic Magic Prom, harganya 299.000. Proposal Desi Nurwianti ya. Pakainya akademik Asis Prom. Roizal Kosasi. Artikel ilmiah coach pakai akademik Magic Prom. Modul pembelajaran bahasa Arab. Apa ini? Misalkan modul yang kayak gimana ini? Kalau modulnya saya kurang tahu ya modulnya dimaksud ini modul kayak gimana Pak Zikra ini ya. Mungkin itu bisa pakai GPT custom kami. Nanti pakai prompt builder dulu. Nah, biasanya pakai beli antara produk AMP, AAP atau ABP nanti langsung dapat bonus GPT custom 3 bulan kayak auto revisi, bikin auto karya tulis apapun bisa. Mohon tanya untuk akses semua paket yang ada secara permanen berapa. Nah, Kak Cecilia Pereira, itu sulit banget bacanya. Nah, kalau teman-teman nggak mau gabung jadi mitra kami, tapi cuma mau pakai produknya aja bisa nggak? Boleh. Nanti minta aja diskon sama admin itu nanti. Min, kami udah ikut kelasnya Coach Kun tuh ya. Ada nggak promo terbaru untuk kami bundling? Jadi itu biasanya itu ada gini teman-teman. Ada paketnya itu dibundle. Langsung sekali beli langsung dapat 5 produk sekaligus. Semuanya langsung keborong semua ada. Itu nanti coba tanya admin harganya lebih murah kalau cuman beli itu biasanya. Tapi nggak tahu promonya masih ada atau nggak. Tapi nanti coba tanya admin. Moga-moga masih ya. Saya mau beli satu aja untuk tulis buku dan tulis jurnal mana yang bisa saya beli. Nah kalau mau nulis buku sama nulis jurnal itu dua produk berbeda Pak Akbar. Kalau buku pakainya ABP, Academic Book Prom. Kalau mau nulis jurnal pakainya Academic Magic Prom. Gitu ya Pak Akbar ya. Filenya tolong dikirim coach biar bisa belajar. Kalau file materinya ini nanti dikirim, tenang aja. Izin coach, apakah bisa membuat kolom 2 maksudnya? Oke, Kak Agus yang nggak paham saya. Mau ya nanti ngomong sama admin boleh teman-teman ya. Mau gabung boleh banget. Kalau mau gabung jadi afiliator kami boleh teman-teman ya. Sekalian teman-teman nanti dapat uang kapan lagi teman-teman ya. Bisa jadi ikut promosi kami nanti lang dapat uang 150 per penjualan dikumpulin. Kadang itu teman-teman afiliator kami itu ada yang dapat jutaan tuh per bulan. Ada yang sampai ratusan juta kayak tadi saya bilang tadi itu ya. Kayak saya contohkan tadi. Kalau mau buat proposal hibah penelitian pakai AMP ya, pakainya AAP, Pak Kurniati pakainya AAP ya. Cara bergabungnya gimana? Kalau mau gabung jadi afiliator nanti PPT-nya biar di-share sama admin. Terus kalau mau pengen dibimbing nanti juga bilang sama admin gitu aja. Jadi afiliator di link ide berarti Coach Kun ya, nanti afiliator kami. Nanti minta ide share di grup dan rekamannya. Saya baru gabung acara terlambat ya nanti di-share tenang aja. Apakah prom itu bisa lewat ChatGPT? Ya, bisa banget. Coach untuk membuat proposal, penelitian dan tesis pakai yang mana? Pakainya Kak siapa ini? Kak Desi pakainya AAP ya, Academic Assist Prom, Pak Kak Desi. Bisa minta link akademik, nanti minta link produk sama admin ya pokoknya ya teman-teman ya nanti di grup nanti biar dibuka grupnya nanti. Kita kan masih dibatasi ya chatnya kayaknya. Untuk disertasi atau tesis bahasa Arab bisa pakai AAP ya.
Kak Anto Yusran. Nomor WA admin itu di grup yang nge-share itu admin saya tuh teman-teman ya. Tapi kalau admin lagi trafficnya lagi rame, tapi dimaklumi ya kalau responnya lambat karena admin saya cuma 3. Nanti di-share di Kak Coach, iya di-share, tenang aja. Bisa minta rekaman, iya nanti di-share. AMP dan AAP beda ya apa? AMP untuk bikin jurnal, AAP untuk bikin artikel. Satu produk itu sepanjang hidup. Iya kalau teman-teman pakai produk AMP, AAP itu bisa beli sekali, bisa untuk produksi selamanya. Jadi kayak tadi bikin one day one artikel, one day one disertasi bisa banget gitu teman-teman. Oke, clear ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa jelas. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, saya kasih kesempatan. Kalau mau beli apa diajarkan cara penggunaan juga. Kan udah saya demonstrasikan tadi. Ada tutorial videonya juga, tenang aja teman-teman. Kalau kurang jelas nanti juga konsultasi ke admin. Kayak gitu teman-teman semuanya. Oke, sekiranya teman-teman nggak ada yang ditanyakan lagi atau mau on mic, ada yang mau on mic menyampaikan pesan, share WA-nya ya coach, WA siapa? WA admin di grup itu. AA ya ABP Pak Suparno itu untuk buku ABP Academic Book Prom. Clear teman-teman ya, ini waktunya udah overtime, ini udah mau maghrib teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu, berkah barokah untuk semuanya. Oke, kalau nggak ada, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di Kuat Limpus. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam semua karya tulisnya dan dapat berkembang bersama kami dan tumbuh bersama kami di Kuat Limpus dalam rangka memajukan karya tulis di Indonesia dengan teknik yang diperbolehkan legal dan juga cepat tentunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Makasih coach. Ya, sama-sama teman-teman. Ya, Terima kasih, Coach. ya sama-sama teman-teman. Terima kasih, Coach. Sama-sama teman-teman semuanya.